Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, penghormatan dan takzim kami pada Sahibul Musibah yang tadi telah diwakili oleh Bapak Erwin, baik menyampaikan kata sambutan. Kemudian takzim kami juga pada seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman Bukit Sejahtera serta seluruh jamaahnya yang tadi. Dan kami hormati juga takzim kami pada pengurus dan jamaah Masjid Nurul Mujammi, tetangga kita ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mungkin hadir malam hari ini, keluarga Sahibul Musibah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, senantiasa kita persembahkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita yang terkadang kita tidak menyadarinya. Sehingga dalam Quran surah Ibrahim dan surah An-Nahl Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kamu tidak akan sanggup. Dan di ayat lain Allah sebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Karena itu kita berusaha untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang memperbanyak bersyukur kepada Allah di setiap kesempatan, baik ketika kita diberi nikmat maupun ketika diberi ujian. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di rumah duka ini, yaitu dalam rangka pertama kita memenuhi undangan Sahibul Musibah untuk bersama-sama mendoakan almarhum wong tua kita, ayahanda kita yang telah dipanggil oleh Allah, yaitu almarhum Haji Surlan bin Hasan, yang malam hari ini kita kenang tiga hari atau 3 malam untuk pergiannya. Kedua, kita sekaligus bersilaturahim. Ya, dengan adanya acara ini kita bisa berkumpul, saling bertatap muka dan bertegur sapa. Dan dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, man sa'alaha fi amrihi wa sima fi rizqihi falyukrim rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia selalu menyambung silaturahim. Kemudian yang ketiga, kita menyampaikan simpati, empati kepada keluarga besar ini sehubungan dengan ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah. Dan ini juga di dalam masyarakat kita merupakan suatu tradisi, selain disebutkan fardu kifayah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lebih jauh dari itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa duduknya kita dalam majelis ini, ya, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa kamu duduk dalam suatu majelis ilmu itu fadilahnya jauh lebih besar dari sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi terkadang kan kita belum paham, kita malas. Ada misalnya lansia segala macam atau ada majelis ilmu, kita malas. Padahal begitu banyak keberkahan, malaikat hadir di dalam majelis itu. Maka kita bersyukur. Malam hari ini saya sampaikan tadi, kita dihadirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapat. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi kita semua dan menjadi asbab nanti Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dalam jannah. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, melalui mukadimah tausiah dalam waktu yang singkat ini, izinkan kami semua mengajak kita yang hadir malam hari ini untuk bersama-sama muhasabah, bersama-sama kita mengingatkan kembali bahwa begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang mulia mengenai kematian ini. Antara lain tadi pengantar awal saya bacakan surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang semua kerajaan ada miliknya dan yang telah menciptakan hidup dan mati untuk diuji siapa yang terbaik amal. Jadi sesungguhnya kita Bapak Ibu sekalian, ya, dilahirkan ke dunia ini, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Itu sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan manusia atau khalifah di muka bumi. Malaikat itu seperti protes, seolah-olah seperti komplain. Untuk apa ya Allah menjadikan manusia makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah? Apa kata Allah? Wala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Maka Allah menguji, mengetes malaikat. Coba kamu sebutkan semua nama-nama tumbuhan dan hewan yang ada di surga. Dan baca Bapak Ibu sekalian malaikat. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum. Wahai Adam, sebutkan semua nama-nama tumbuhan dan hewan yang ada di surga. Lalu dengan izin Allah, Nabi Adam menyebutkan satu persatu sehingga malaikat menyadari bahwa ilmu Allah jauh lebih tinggi, sehingga mereka tersungkur dan bersujud kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha memiliki ilmu dan kami tidak memiliki ilmu. Jadi ini inti dasar Bapak Ibu semua, kita diuji. Dan malam hari ini kita peringati 3 hari berpulangnya almarhum wong tua kita Haji Surwan bin Hasan. Itu juga dalam bentuk ujian. Maka kepada keluarga besar ini, kepada keluarga Sahibul Musibah, kami ingin berpesan agar terimalah musibah ini sebagai ujian dari Allah, ya. Karena kematian adalah suatu keniscayaan. Dan pacak uang bisa menolaknya. Di surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah sebutkan, kematian yang kamu ingin lari daripadanya, pasti dia akan menjumpai kamu. Ya. Di surah An-Nisa 78, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, pasti kematian akan menjumpai kamu kalau kamu bersembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Berapa banyak uang yang menghindari atau lari dari kematian ini? Kalau sakit berobat, ikhtiar segala macam, pada keluar negeri. Tapi kalau memang ajalnya sudah tiba, ya baca Bapak Ibu semua. Allah sebutkan, walikulli ummatin ajal, surah Al-A'raf. Setiap umat, setiap uang itu sudah ada batas waktunya, sudah ada ajalnya. Maka fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu datang, maka tidak baca dimundurkan oleh sesaat dan tidak baca dimajukan oleh sedetik. Karena itu peristiwa ini Bapak Ibu semua harus kita maknai, harus kita terima. Pertama adalah menjadi ujian bagi keluarga besar ini dan bagi kita semua yang hadir. Karena itu dalam Qorik tadi membacakan surah Al-Baqarah ayat 153-154 itu jelas disebutkan bahwa Allah akan menguji kamu. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan hingga akhir ayat. Jadi kalau kita menerima itu dengan lapang dada, dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah negatif masalah. Banyak uang yang kehilangan itu meratapi, itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Ya, yang kita harus lakukan adalah seperti ini, mengirimkan doa, kemudian bersedekah untuk almarhum, kemudian menjalin hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat almarhum. Itu yang dituntun oleh Nabi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu semua, bagi kita semua yang hadir, bagi kita yang masih hidup ini yang perlu ditausiahi, ini yang perlu diingatkan, ya, bahwa
kita hidup di pucuk dunia ini hanya sementara, Bapak semua. Hendaklah kematian ini, peristiwa yang dialami oleh saudara kita ayahanda kita Haji Sulaiman bin Hasan dalam usia 71 tahun beliau dipanggil oleh Allah, itu adalah sesuatu yang takdir ataupun kehendak Allah. Saya dapat informasi bahwa umur tua dari almarhum bahkan masih hidup. Benar tak ya? Di Bengkulu, beliau berumur 103 tahun. Masya Allah, luar biasa. Anaknya malah duluan dipanggil oleh Allah. Itulah rahasia Allah. Dan kita-kita yang hadir ini tidak yang tahu Bapak Ibu semua. Surah Luqman ayat 34 ayat. Di ayat ke-34 paling bawah sebelah kiri, itu Allah sebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Wa ma tadri nafsun maza tamutu gada. Tidak kata wong yang tahu di bumi mana bahwa dia akan mati dengan cara apa. Dan tidak kata yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah itu semua menyiapkan bekal. Berapa banyak sudah dulu-dulu kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Gimana sejak Covid kemarin? Berapa banyak yang sama-sama kita di masjid Baitur Rahman atau di Masjid Nurul Jami, kita jamaah subuh sama-sama. Sekarang sudah menghadap Allah. Dan harus kita sadari Bapak Ibu semua bahwa kematian adalah pintu untuk akhirat. Itu adalah hanya tempat transit Bapak Ibu semua. Saya alhamdulillah kemarin beberapa ini baru pulang ya dari Mesir. Itu sempat berziarah di makam Imam Syafi'i. Dan di situ ada prasasti saya baca. Ternyata usia Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun. Ya. Artinya Bapak Ibu semua, lebih lama di alam kubur kita menanti kiamat dibanding kita hidup di pucuk dunia ini. Maka betapa ruginya Bapak Ibu semua. Alangkah sayangnya kalau waktu yang sebentar di pucuk dunia ini kita sia-siakan. Kata Nabi, di umuri ummati baini sittin wasab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu 80, 90, seperti waktu kita yang saya sebutkan tadi, itu bonus dari Allah. Bonus. Tetapi normalnya, standarnya itu 60-70, itu sudah sabda Rasulullah. Dan sabda Nabi itu tidak baca dibantah. Itu adalah kebenaran sama dengan Al-Quran. Ya, tinggal kita mengimani, yakin apa ya. Jadi kita hidup di dunia sebentar. Kemudian bagus semua dalil yang lain saya bacakan. Surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'udu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Semua urusan kata Allah akan naik kepada aku setiap hari dibawa oleh malaikat, ya, dalam waktu yang kadarnya satu hari itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungannya. Jadi artinya Bapak Ibu semua, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Maka kalau 1000 tahun kita bagi dengan 60 atau 70 tahun tadi, kita hanya tinggal 2 jam setengah saja Bapak Ibu semua di pucuk dunia ini. Itu diuji tadi seberapa banyak amal yang akan kita bawa. Bayangkan Imam Syafi'i yang umur 7 tahun beliau menghafal Al-Quran, 1 juta hadis beliau hafal, ya, menjadi rujukan kita sekarang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hanya kita anu di Asia Tenggara, tapi hanya 54 tahun di pucuk dunia dan berapa ratus tahun sudah dari beliau wafat sampai sekarang, sampai kaki hari kiamat. Jadi rugi sekali Bapak Ibu semua kalau kita lalai. Dunia ini kata Allah adalah tempat singgahan. Maka kata Imam Syafi'i lagi ketika beliau masih hidup, aku heran melihat manusia masih bergelak tawa padahal kain kafannya sedang ditenun. Ini yang perlu kita camkan, perlu kita ingat, kita renungkan Bapak Ibu semua. Ya, kita kadang-kadang sibuk dengan dunia kita sehingga kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Kita tadi untuk diuji, kemudian untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Aku. Oleh karena itu marilah kita semua yang masih hidup ini Bapak Ibu semua, ya, kita berkeinginan memang dipanjangkan umur kita.
disehatkan oleh Allah. Tetapi untuk apa? Untuk membuat berbanyak bekal, untuk mempersiapkan diri kalau kita kaget menghadap Allah. Apa yang kita bawa? Kita di dunia ini ibarat seorang musafir, seperti seorang perantau, ya, yang berjalan sehingga suatu saat dia harus berteduh, beristirahat di bawah batang pohon, kemudian harus melanjutkan kembali perjalanan. Dan ketahuilah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, saudaraku fillah, bahwa sakaratul maut itu sangat dahsyat, luar biasa. Untuk itu sebagai bekal bagi kita semua, saya ingatkan, mari kita meningkatkan ibadah kita, kita perbaiki sholat kita, kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Rasulullah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, syifa, obat, warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang mukmin. Jangan sekarang Bapak Ibu semua kita terlalu banyak atau lebih banyak menghabiskan waktu interaksi dengan handphone, dengan WA, Facebook, Instagram, Telegram, segala macam. Masya Allah. Ini perlu saya ingatkan, apalagi sejak COVID ya, itu adalah ujian dari Allah. Sejak COVID sekarang diolah, ekonomi kita digital, bayar apa-apa pakai digital karena tidak boleh disentuh ketularan COVID. Ya. Nah sekarang ibu-ibu juga perlu ingatkan sebelum lupa ya. Facebook ini Bapak Ibu semua diciptakan, di-create, dibuat oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu orang Yahudi. Aku kemarin di Aqsa itu dibawa oleh yang membimbing itu leader. Jika tembok ratapan tempat di mana Yahudi itu di sebelah barat Masjid Aqsa itu ibadah. Dia mukul-mukul dinding mukul dinding. Itu dinding bahasa Inggris adalah wall. Dan di Facebook dibuat namanya wall, tempat uang curhat. Ibu balak yang bininya curhat di situ. Ya, makanan pemanas rumah hari ini tulis di situ. Yang rumah juga dibuatnya di situ. Hari ini masak kolak segala macam. Hari ini masak soto. Tidak perlu Ibu semua. Itu penyakit ain, penyakit mata. Hati-hati Ibu semua. Ya, saya perlu ingatkan ini secara tegas. Kalau tidak besok saya ditanya oleh Allah. Wahai Tarmizi, sudahkah kau sampaikan yang kau tahu? Balighu anni walau ayat. Kau saksikan ya Allah, aku sudah sampaikan walau satu ayat. Saya lepas. Saya ingin mengingatkan kita semua dan saya sendiri juga yang menyampaikannya. Mudah-mudahan mari kita siapkan bekal kita, perbaiki sholat kita. Ya. Dan yang terakhir saya ingatkan sekali lagi di surah Al-A'raf ayat 179. Ini tegas sekali Allah sebutkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan kata Allah, akan kami isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka diberi hati tapi tidak pernah memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah memikirkan dia siapa, Allah siapa. Dia tidak galak belajar tauhid. Dia ini hamba. Allah adalah Khalik yang menciptakan, yang harus kita sembah. Zat satu-satunya yang disembah, tidak boleh diduakan, tidak boleh disekutukan, tidak boleh syirik kepada Allah. Saya ini mengajarkan tauhid. Ada 5 masjid baru semua sekarang di Palembang ini. Ada subuh, ya, ada 3 tiang. Ini sangat penting karena kalau kita mati ini dulu yang ditanya. Di hadis lain yang disebutkan, barang siapa yang akhir kalamnya, akhir hidupnya, man kalamallahu akhirul ayat, la ilaha illallah dakhala jannah. Ini adalah kalimat tauhid. Maka itu kalau ada orang nak mati, ya, disuruh ditalkinkan, dibimbing, la ilaha illallah, dituntun. Jangan begitu napasnya terakhir, ruhnya lepas dari tubuhnya, yang disebutkan yang lain-lain, mana WA aku, mana Facebook aku, rusak kita bagus semua. Ya, ini kan tauhid. Jadi diberikan hati tapi tidak pernah memikirkan siapa yang menciptakan itu, untuk apa kita diciptakan. Kedua, mereka diberi mata, tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu banyaklah tunjukkan tajadinya di alam ini. Wa fi anfusakum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada diri kamu, apa tidak kamu perhatikan? Allah menciptakan kita dengan sempurna. Dibuatnya ada sendi-sendi,
Untuk apa? Bisa ditekuk, dibengkokkan untuk kita bisa rukuk dan sujud. Kalau tidak bicara tiangnya seperti bagus semua. Tegak baik main ini kaku ya. Harus kita sadari dan kita insafi ini. Oh ternyata Allah membuat tubuh kita seperti ini. Di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sempurna. Tapi yang kita jadikan semua itu adalah dalam rangka kita mengabdi dan beribadah kepada Allah. Jangan sampai sibuk kita dunia, lupa kita beribadah kepada Allah. Dunia ini yang disebut tadi hanya tempat singgahan dan sementara. Dunia ini seperti atau ibarat lautan yang paling dalam. Berapa banyak sudah orang tenggelam di dalamnya? Tenggelam karena hartanya, tenggelam karena tahtanya, karena kekuasaannya, karena jabatannya. Tenggelam karena anak-anaknya seperti Nabi Nuh. Ya? Nabi Nuh anak Nabi kufur kepada ayahnya. Istri Nabi Nuh durhaka kepada suami. Jadi mari kita mengingat, mengenang, merenung, muhasabah bahwa suatu saat kita akan kembali seperti almarhum. Dan mari kita siapkan bekal, siapkan amal saleh kita sebanyak-banyak mungkin yang akan kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kamu bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki sholat kita, interaksi kita dengan Al-Quran, perbaiki sedekah kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas, karena itu juga adalah penting. Insyaallah mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, pada saatnya nanti Allah panggil kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Kita insyaallah akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, mendapatkan naungan dan diberikan jalan terbaik surga Jannatul Ma'in. Saya pikir karena ini waktunya singkat, sebenarnya kalau waktu banyak pun harus cerita apa yang dijingung di Aqsa sana, tapi kaget barangkali di masjid atau di mana ya. Mari kita sama-sama mendoakan guru kita almarhum ayahanda kita Haji Suran bin Hasan agar kiranya beliau dirahmati oleh Allah, diampuni semua dosanya, dimaafkan kesalahannya, diluaskan kuburnya, dimudahkan nanti di mizan, diberikan kesabaran kepada anak-anak cucu dan seluruh keluarganya, dan nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW dalam surganya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asim aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma wasil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma sabbahna wa ma sallayna wa ma astaghfarna hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Suma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila ruh almarhum Haji Suran bin Hasan biman ijtama'na hahuna bisababi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa arsilhu bil ma'i wasadi wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa bilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya maulana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu huffatan min huffaril niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Demikianlah Bapak sekalian antusiasikan yang saya akan sampaikan malam ini. Berita mohon maaf. Waalaikumsalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Insinyur Haji Tarmizi Muhammad Tayyib MPD yang tadi telah memberikan pencerahannya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menjadi bahan renungan dan bahan sahabat dan ibadah bagi kita semua. Kami mewakili keluarga besar dari almarhum Bapak Suburan bin Hasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua.